Di balik tabir sejarah Islam tersimpan kisah Nabi Khidir. Sosok misterius yang dijuluki Al-Khidir atau yang hijau. Menurut sebuah hadis syahih, gelar Khidir diberikan karena setiap kali beliau duduk di atas tanah putih, tanah itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Kata hijau pun melekat pada namanya, melambangkan keberkahan hidup yang senantiasa menyegarkan alam. Tak heran jika legenda tentang kehidupan panjang dan mukjizatnya kerap membangkitkan rasa penasaran. Lalu siapakah sebenarnya Nabi Khidir itu? Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65-82, diceritakan Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan seorang hamba kami yang diberi rahmat dan diajarkan ilmu dari sisi kami. Para ulama meyakini hamba yang mulia itu adalah Nabi Khidir. Cerita tersebut tidak menyebut namanya, tapi menjelaskan bahwa Allah menurunkan ilmu khusus, atau disebut juga ilmu laduni kepadanya. Seperti firman-Nya, mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Keterangan ini menegaskan Nabi Khidir memiliki ilmu gaib langsung dari Allah tanpa perantara atau ilmu laduni. Umat Islam menganggapnya sebagai orang berilmu luas, yang mampu mengajarkan hikmah ilahi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Salah satu gambaran ketinggian ilmu laduni Nabi Khidir diceritakan dalam pertemuannya yang legendaris dengan Nabi Musa. Dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa bersama pengikutnya, Yusha bin Nun, dikisahkan bertemu dengan seorang lelaki yang telah diisyaratkan Allah sebelumnya sebagai hamba Allah yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Allah menggambarkan momen ini. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Dalam surat ini, Allah menyatakan maksud Nabi Musa datang menemui Nabi Khidir, yaitu untuk berguru kepadanya. Nabi Musa memberi salam kepada Nabi Khidir dan berkata kepadanya, "Saya adalah Musa." Nabi Khidir bertanya, "Musa dari Bani Israel?" Nabi Musa pun menjawab, "Ya, benar." Maka Khidir memberi hormat kepadanya seraya berkata, "Apa keperluanmu datang kemari?" Nabi Musa menjawab bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenankan mengikutinya, dengan maksud agar Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Nabi Khidir memberi syarat kepada Nabi Musa, "Jika kamu mengikutiku, jangan menanyakan sesuatu apapun, sampai aku sendiri menyebutkannya kepadamu." Ini mendekatkan bahwa pelajaran dari Nabi Khidir bersumber langsung dari ketentuan Allah, bukan keinginannya sendiri. Dalam pengembaraan mereka bersama, Nabi Khidir melakukan 3 tindakan yang awalnya membuat Musa terkejut. 1. Merusak perahu para nelayan. 2. Membunuh seorang anak muda. Dan 3. Memperbaiki tembok rumah di sebuah desa yang tak memberi mereka tumpangan. Keterangan dari Al-Quran kemudian mengungkap makna tersembunyi di balik peristiwa itu. Tindakan yang tampak buruk itu ternyata mengandung rahmat. Misalnya, perahu dibuat bocor agar tuannya selamat dari Raja Zalim yang ingin merampas semua kapal yang bagus. Anak muda tersebut dihilangkan karena orang tuanya orang beriman yang dikasihani Allah. Dan Allah berjanji mengganti mereka dengan anak yang lebih baik. Tembok diperbaiki agar harta karun milik 2 anak yatim tetap tersembunyi sampai mereka dewasa. Setelah selesai, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Itu semua dilakukan karena rahmat dari Tuhanmu, dan bukan karena kemauanku sendiri." Dari kisah ini kita belajar bahwa di balik setiap peristiwa yang terlihat sulit atau ganjil, tersembunyi hikmah ilahi. Selanjutnya, mari kita kupas 10 keistimewaan Nabi Khidir berdasarkan riwayat dan pandangan ulama. 1. Dikaruniai ilmu laduni atau pengetahuan gaib dari Allah. Nabi Khidir dikaruniai ilmu langsung dari Allah tanpa belajar kepada manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65, yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Artinya, Nabi Khidir mendapat ilmu hakiki yang tidak dimiliki nabi lainnya pada saat itu. Suatu keistimewaan luar biasa yang membuat Nabi Musa rela menuntut ilmu kepadanya. 2. Hidup menghijaukan alam. Barang siapa menjejakkan kaki Khidir di sebuah tanah kering, tanah itu menjadi subur dan hijau seketika. Inilah makna julukannya Khidir. Ulama meriwayatkan bahwa setiap kali Nabi Khidir salat di atas hamparan putih, permukaannya tiba-tiba berubah menjadi hijau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan hikmah nama Khidir dalam hadis beliau. Nama ini diberikan karena Nabi Khidir duduk di atas tanah kering lalu rumput tumbuh di belakangnya. Mukjizat ini menggambarkan keberkahan kehadirannya bagi alam semesta.
3. Memiliki banyak wujud atau rupa. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Nabi Khidir dapat tampil dalam berbagai rupa untuk menguji orang yang bertemu dengannya. Kadang ia tampak sebagai orang miskin, di kesempatan lain sebagai orang kaya. Kisah Syekh Yusuf An-Nabhani dan Syekh Al-Himshani memberi contoh nyata. Mereka berkali-kali berkumpul dengan Nabi Khidir dalam wujud berbeda-beda, sebagaimana dicatat dalam kitab Jami' Al-Karamat. Sifat misterius ini adalah keistimewaan Nabi Khidir sebagai makhluk terpilih, yang tanda kehadirannya hanya dapat ditangkap oleh hati yang bersih. 4. Pertemuan dengan nabi-nabi lain. Dalam tradisi Islam diceritakan bahwa Nabi Khidir pernah bertemu dan bersahabat dengan nabi-nabi lainnya. Misalnya, ada riwayat bahwa Nabi Ilyas setiap Ramadan bertemu dengan Nabi Khidir. Disebut juga bahwa Nabi Khidir menemui Nabi Isa dan berkelana di darat, sementara Nabi Ilyas berkelana di lautan. Keduanya menyampaikan berita kepadanya setiap malam tentang kejadian dunia. Cerita-cerita semacam ini menunjukkan Nabi Khidir sebagai figur yang penuh rahasia, dicari ilmu dan doanya oleh banyak tokoh religius. 5. Hadir saat peristiwa besar. Salah satu kisah istimewa menyebutkan bahwa Nabi Khidir hadir di pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan seorang lelaki berkharisma muncul di antara sahabat saat jenazah Nabi diletakkan, menangis dan menghibur para sahabat. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mengenali lelaki itu sebagai Nabi Khidir. Kisah ini, meski bukan dari hadits syahih, sering diceritakan untuk menggambarkan betapa dalamnya cinta Nabi Khidir kepada Rasulullah, hingga ia turut berduka saat Nabi wafat. Inilah salah satu mukjizat kemuliaan Nabi Khidir di mata umat Islam. 6. Berumur panjang dan menjadi legenda keabadian. Dalam khazanah cerita dikatakan Nabi Khidir memperoleh umur panjang karena minum dari telaga Ainul Hayat. Ada pendapat yang menyamakan Nabi Khidir dengan Raja Persia kuno yang menemukan sumur keabadian. Dengan demikian, beliau dianggap masih hidup sampai kini oleh sebagian orang. Namun, secara mainstream para ulama menegaskan bahwa semua nabi pasti wafat. Imam Ibnul Jauzi dalam Al-Bidayah wan Nihayah menegaskan bahwa Nabi Khidir hanyalah manusia biasa yang mengikuti hukum umum. Beliau berkata, "Khidir, jika ia seorang manusia, sungguh ia pasti akan mati sebagaimana manusia lain." Bahkan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 81 menyatakan bahwa setiap nabi, termasuk Nabi Khidir, berjanji untuk menyambut risalah akhir Nabi Muhammad SAW, menepis keyakinan bahwa ada nabi yang luput dari kematian. Jadi kepercayaan soal keabadian Nabi Khidir lebih bersifat legenda. Yang penting di sini adalah hikmah tentang karunia panjang umur yang dikisahkan darinya, dan pelajaran kita agar tak terpesona pada hal gaib tanpa dalil. 7. Karakter sabar dan tawakal. Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir kita belajar arti sabar. Nabi Musa berjanji tak akan bertanya, namun ketika mulai tidak mengerti, ia gagal menahan diri sampai 3 kali. Hal ini mengajarkan pentingnya ikhtiar dan berserah pada rencana Allah dalam setiap ujian. Nabi Khidir adalah teladan ketetapan hati dalam melaksanakan perintah Allah tanpa mengedepankan kehendak sendiri. Dan aku tidak melakukannya karena keinginanku. Keikhlasan dan ketundukan beliau kepada kehendak ilahi adalah wujud lain dari keistimewaan rohaninya yang memberi teladan bagi kita dalam menghadapi ujian hidup. 8. Kedudukan waliullah atau sufi. Di kalangan para sufi, Nabi Khidir dipandang sebagai wali tingkat tinggi. Misalnya, Said Nursi menerangkan bahwa Nabi Khidir hidup pada derajat kedua kehidupan, bebas dari kebutuhan duniawi dan mampu hadir di banyak tempat sekaligus. Walau pandangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis syahih, ia mencerminkan kepercayaan bahwa Nabi Khidir memiliki makam spiritual istimewa. Dalam dunia tasawuf, bahkan ada istilah derajat Khidir, tingkat kedekatan dengan Allah di mana seseorang bisa mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Khidir. Dan terkadang orang-orang ini dianggap seperti Nabi Khidir sendiri. Keistimewaan ini menginspirasi para ulama jalan sufi untuk mencari ilmu dan bimbingan secara batin melalui zikir dan ibadah. 9. Hanya bisa ditemui oleh orang-orang syaleh. Banyak kisah para ulama terkemuka yang mengaku bertemu Nabi Khidir dalam mimpi atau penglihatan. Misalnya Syekh Yusuf Al-Nabhani dan Syekh Al-Himshani menulis pengalaman bertemu Nabi Khidir berulang kali dalam wujud berbeda-beda. Para sufi juga meyakini bahwa hanya orang berhati tulus dan berakhlak mulia yang bisa merasakan kehadiran Nabi Khidir. Ali Al-Khawwash menyebut beberapa syarat ketemu Nabi Khidir, seperti memiliki hati yang suci dan keikhlasan beramal,
Meskipun kriteria ini lebih bersifat spiritual, kisah-kisah ini menggambarkan bagaimana keistimewaan Nabi Khidir dianggap sebagai rahmat bagi orang saleh yang mencari petunjuk. 10. Mustajabnya doa dan berkah. Dalam tradisi tasawuf dan sebagian umat, doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir dianggap mustajab. Misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa beliau berdoa dengan formula khusus dalam salat witir, sebagaimana yang diajarkan Nabi Khidir. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud ini menunjukkan hubungan batin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Khidir. Selain itu, Nabi Khidir sering disebut sebagai figur yang membantu kaum penjelajah. Terdapat hadits dhaif yang menyatakan beliau penjaga umat Islam di daratan, sementara Nabi Ilyas menjaga umat di lautan. Meskipun pandangan ini tidak dalam koridor fikih utama, kepercayaan semacam ini menegaskan betapa luas pengaruh Nabi Khidir dalam spiritualitas umat. Demikianlah 10 keistimewaan Nabi Khidir. Setiap keistimewaan tersebut menunjukkan keberkahan yang dipancarkan oleh Nabi Khidir. Meski beberapa riwayat tentangnya bersumber dari sumber-sumber lemah, inti dari keistimewaan Nabi Khidir adalah pembelajaran bahwa Allah mengkaruniakan hikmahnya kepada hambanya yang taat. Semoga dengan mempelajari keistimewaan Nabi Khidir membawa berkah bagi kita semua. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah hikmah lainnya, dan bagikan kepada yang lain agar manfaatnya tersebar. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.